Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan pada pagi yang indah ini dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebenarnya firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur penyertaan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami. Dan kami memohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Dan kiranya juga Tuhan menyertai kami dalam aktivitas tersebut, dan Tuhan juga memberkatinya. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang sedang sakit, terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumahnya. Kiranya juga Tuhan memberkati, menyertai dan memberikan pertolongan melalui obat-obatan yang diberikan dari dokter, nakes, perawat, dan ataupun orang-orang yang menjaga atau memberikan pertolongan Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati juga keluarga dokter, nakes, dan orang-orang yang berikan pertolongan bagi saudara kami itu, dan saudara kami itu pun boleh melakukan aktivitasnya kembali. Begitu juga Tuhan, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tertimpa bencana, baik tanah longsor, bencana banjir, ataupun gempa, bahkan menjadi korban perang. Kiranya juga Tuhan berikan pertolongan bagi saudara kami itu. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebenarnya firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan membimbing, menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran daripada firman-Mu boleh kami mengerti. Kami serahkan semua Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20 dengan perikop garam dunia dan terang dunia, dan dilanjutkan dengan Yesus dan hukum Taurat. Tema yang kita angkat pada pagi yang indah ini adalah kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 20 merupakan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus pada saat dirinya serta orang banyak berbondong-bondong menuju ke suatu tempat dataran yang lebih tinggi. Di dalam pengajarannya, Tuhan Yesus tidak hanya berkhotbah, melainkan dirinya menunjukkan perannya sebagai Sang Juru Selamat dunia. Bahkan kesaksiannya itu dapat dilihat oleh semua bangsa-bangsa di dunia ini. Khotbah hal ini dilakukan supaya para murid serta pendengar dapat dikuatkan. Ayat yang ke-13 menyatakan, kamu adalah garam dunia. Garam merupakan sebuah analogi yang sangat sederhana di dalam kehidupan kita, namun sangatlah diperlukan oleh setiap individu. Dan kegunaan garam dalam kehidupan kita mampu memberikan rasa, terutama rasa asin. Hal-hal ini menunjukkan setiap kehadiran orang yang percaya di mana dan kapanpun juga harus mampu memberikan rasa, terutama rasa damai, rasa tentram bagi orang di sekitarnya. Dengan kondisi yang damai, tentram, maka kehadiran orang yang percaya mampu membuat kondisi yang semakin membaik. Bahkan dengan keadaan orang yang percaya mampu memberikan pertumbuhan
bahkan mampu memberikan hasil di lingkungan sekitarnya. Diharapkan dengan kehadiran orang percaya bagai benang dan jarum yang dipergunakan untuk merajut persatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Di dalam hal ini, garam bisa digunakan untuk memurnikan, sehingga mampu mencegah adanya kebusukan. Untuk itu, kita jangan sampai terhisap oleh dunia ini, serta juga jangan menarik diri dari dunia ini, maupun menjauhkan diri dari setiap persekutuan kepada Tuhan. Seperti halnya garam, kita harus setia walaupun dirinya sudah dilarutkan oleh media lain. Tapi rasa garam itu masih terasa di dalam media tersebut. Dalam panggilan serta mampu menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya. Dan sehingga sebagai orang percaya, janganlah kita dihambarkan oleh situasi serta kondisi yang ada, melainkan kita tetap memiliki dan memberi rasa di dunia ini. Ketika manusia hidup di dalam kegelapan maupun tiada cahaya, maka yang diperlukan adanya cahaya ataupun terang. Orang percaya di dalam kehidupannya harus memancarkan terang Kristus. Hal ini Matius menuliskan bahwa kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Kita semua perlu adanya terang. Pada saat padam, sebuah sinar sangatlah berguna bagi kegelapan, seperti pelita di atas kaki Dian yang mampu menerangi seluruh ruangan. Terang sangat berfungsi untuk membimbing serta mengarahkan kehidupan setiap manusia. Terang itu digunakan dan diperlukan oleh setiap individu supaya pribadi tidak terjatuh ataupun menabrak sesuatu, karena tidak ada cahaya yang masuk ataupun gelap. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan bahwa dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah terang dunia. Ia mampu menyelamatkan, Ia mampu memberikan dan membimbing keselamatan bagi kita. Yesus merupakan terang yang sesungguhnya. Yohanes 8 ayatnya 12 mengatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dialah yang mampu melenyapkan kegelapan dengan menerangi dan menunjukkan, bahkan menyertai jalan orang yang benar kepada Tuhan atau kepada sumber terang itu, serta menyelamatkannya. Bahkan Yesus menyertai para murid yang setia kepada dirinya pada sampai kesudahannya. Fungsi utama dari terang adalah menguasai kegelapan, membuat segala sesuatu menjadi jelas dan nyata. Terang membuat kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik, bahkan efek dari gelap itu sendiri yang membuat kita terjerumus di dalam kesalahan. Lingkungan dan dunia ini sedang memerlukan pembawa terang serta garam itu. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kitalah pembawa terang itu yang bersumber pada Tuhan Yesus, serta kita jugalah garam yang dimilikinya. Oleh sebab Tuhan telah memberikan karunia serta anugerah kepada kita melalui karya-karya dalam pekerjaan dan perbuatan yang kesekian harinya kita lakukan, dan talenta-talenta yang telah kita miliki, untuk memberi kesegaran, untuk memberi kesejukan, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan bagi setiap kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.